Sebetulnya di dalam pernikahan adalah bukan satu hal adat, tapi menikah itu adalah satu hal ibadah, bukan satu hal yang sifatnya adalah adat. Yang menjadi kesalahan di dalam masyarakat kita, mereka menyoroti nikah itu adalah menjadi satu kebiasaan, adat tadi itu. Yang adat itu kalau dilanggar, al-adah adawah, kata peribahasa kan, bahwa kalau meninggalkan adat itu menjadi satu hal yang tidak mengenakkan dalam kita berinteraksi prososial masyarakat. Kenapa orang lain menikahkan putrinya dengan diramaikan, dirayakan, dipestakan, sedangkan Anda menikahkan hanya sifatnya cuma sederhana dan lain sebagainya. Jadi mereka mindsetnya adalah bukan kepada arah yang apa yang diteladankan sama Nabi dan agama, tapi yang menjadi arahan mereka itu di dalam menikah adalah justru malah maaf barat. Entah wallahu alam adatnya, karena memang sabda Rasul SAW bahwa mereka nanti akhir zaman akan terjadi satu hal ehwal yang melenceng, di mana langkah-langkahnya akan mengikuti langkah-langkahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah. Hatta mereka akan mengikuti mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga sampai ke lubang, apa itu namanya, dob itu, sejenis biawak. Di mana lubang biawak itu nanti akan masuk, dia pun akan masuk ke dalam lubang yang sama. Maknanya sampai dalam hal-hal yang terkecil sekalipun pun dia akan ikuti itu. Nah, termasuk dalam hal masalah adat pernikahan. Anda kalau melihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah ketika menikah dengan Sayyidina Ali, Anda bisa melihat bagaimana waktu dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menikahkan putrinya Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat di sisi ini, kita akan sadar ternyata pernikahan kita yang selama ini yang kita lakukan justru akan menimbulkan satu benih hitam atau titik hitam yang akan meracuni rumah tangga anak-anak kita yang tidak akan langgeng di dalam rumah tangganya. Kan kadang-kadang ada seorang ibu, atau seorang ayah yang kemudian dia menikahkan anaknya dengan pesta pora, bahkan dengan campur laki perempuan di dalam satu tempat yang sudah tidak lagi atau bahkan meninggalkan nilai-nilai agama. Mereka mengatakan ini untuk menyenangkan anak dalam hidup mereka, cuma dalam hidup sekali. Loh, Anda dalam hidup sekali tapi kemudian Anda melanggar ketentuan agama, norma-norma agama seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda telah meracuni rumah tangga anak Anda ini akan menjadi berantakan, bahteranya akan kandas di tengah jalan gara-gara akibat niat yang tidak baik.